Apa artinya kita berada di tengah kawanan serigala kita yang diutus Tuhan? Apakah itu berarti kita seperti Daniel, masuk ke kandang singa atau lubang singa, lalu Tuhan yang menutup serigala-serigala itu? Sehingga tidak ada apa-apa yang terjadi kepada kita, tidak ada goresan, tidak ada cakaran daripada serigala yang datang kepada kita karena Tuhan tutup mulut daripada serigala-serigala tersebut. Apa yang terjadi dengan domba? Mari kita lihat, jangan hanya berhenti pada saat kita mempelajari firman Tuhan, jangan hanya berhenti di ayat ini. Mari kita lihat pertama-tama bagaimana kita menghadapi tantangan. Saya sudah katakan pelajaran kita tadi malam, saya coba kembali ulangi ayatnya dan kita akan lihat dengan lebih mendetail ayat ini. Menarik sekali. Dan nanti kita hubungkan dengan apa yang terjadi dengan Abraham dan Lot. Oke? Di bagian tambahan kita melihat, pertama kita akan melidiki ayat ini. Matius 10 ayat 16. Dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa artinya ayat ini? Apa artinya kita berada di tengah kawanan serigala kita yang diutus Tuhan? Apakah itu berarti kita seperti Daniel, masuk ke kandang singa atau lubang singa, lalu Tuhan yang menutup serigala-serigala itu? Sehingga tidak ada apa-apa yang terjadi kepada kita, tidak ada goresan, tidak ada cakaran daripada serigala yang datang kepada kita karena Tuhan tutup mulut daripada serigala-serigala tersebut. Apa yang terjadi dengan domba? Mari kita lihat, jangan hanya berhenti pada saat kita mempelajari firman Tuhan, jangan hanya berhenti di ayat ini. Kenapa? Kalau kita melihat konteks selanjutnya apa yang tertulis, maka domba di tengah serigala itu bukan seperti mulut serigala dengan kuasa surga tertutup seperti mulut singa yang tidak menerkam Daniel. Bukan. Kenapa? Mari kita lihat. Kita sudah baca tadi ayat berapa ini? Matius 10 ayat 16. Mari kita baca ayat berikutnya. Ayat-ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya katakan apa? Matius 10 ayat 16-17. Lihatlah aku mengutus. Kita ulang kembali sedikit ya. Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa? Karena mulut-mulut serigala akan ditutup? Bukan. Ayat 17 katakan apa? Tetapi waspadalah terhadap semua orang karena ada yang akan menyerahkan kamu ke majelis agama dan mereka akan menyesah kamu. Kamu akan dicambuk di rumah ibadatnya. Itu dialami oleh rasul-rasul. Yesus sudah peringatkan kepada mereka pada saat kamu menjalankan misi, kamu nanti akan dicambuk, akan dipukul. Bukan secara mental, kamu bahkan dipukul secara fisik. Ya, itu Yesus sudah nyatakan dan itu dialami oleh rasul-rasul. Rasul Paulus, Rasul Petrus, semua rasul-rasul itu habis-habisan mereka dicambuk, dihajar-hajar seperti Rasul Paulus sendiri dicambuk seperti Yesus dicambuk. Jadi ini bukan berarti mulut serigala itu tidak akan menggaruk kita. Waduh, kita akan digigit-gigit sama serigala kita ya, domba yang di tengah-tengah serigala. Apalagi? Ayat 21, ini masih dalam konteks yang sama. Kita sudah tadi baca ayat 17 ya. Kita terus baca sampai ayat 21 dan 22. Orang dikatakan, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Bukan hanya dicambuk, dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan apa? Ayah akan menyerahkan anaknya dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan bahkan anak-anak itu juga oleh sebab orang tuanya itu menerima kebenaran akan apa? Bahkan membunuh mereka. Membunuh orang tua. Dan itu terjadi di zaman apa? Di zaman rasul-rasul, saudara. Ya. Pada saat orang-orang Roma, orang-orang Yahudi, tiba-tiba orang tua mereka masuk menjadi orang Kristen. Waduh, ada yang dibunuh, saudara. Di zaman Rasul Paulus membunuh Stefanus. Sebelum Rasul Paulus ya, dia masih Saulus ya. Jadi itu dia. Jadi ada yang dibunuh. Ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi jelas, saudara ya. Bukan berarti kita domba di tengah-tengah serigala, mulut-mulut serigala itu akan mingkem atau nggak akan menggigit kita. Tidak. Habis kita ya. Jadi jelas bahwa ketika Yesus berkata bahwa dia mengutus kita di tengah-tengah serigala, sebagai domba di tengah-tengah serigala, artinya kita akan diperlakukan sebagaimana serigala memperlakukan domba. Kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang nyata. Kita akan hadapi tantangan-tantangan yang nyata. Jadi tidak mulut serigala itu tidak akan tertutup, saudara.
Kita diutus ya. Nah, kenapa? Dan kita ini ada bagikan domba karena kita adalah binatang sebagai domba ya. Kita adalah binatang yang rentan. Kalau Anda pernah memiliki domba, saya pernah memiliki domba waktu di Ethiopia ya. Memang berbeda dia dengan kambing. Dia tidak seagresif dengan binatang lain. Dia lemah lembut juga dengan kata. Walaupun ya saya pernah coba-coba juga untuk bikin dia panas gitu. Mau coba kan ini betul. Ya dia juga bisa marah saudara. Dia bisa juga menyerang sedikit. Tapi dia tidak seperti kambing yang agresif. Dia itu yang lebih rentan ya. Dia tidak pada saat mungkin kalau kambing begitu ada bahaya, misalnya ada mobil gitu ya. Mobil lewat, kalau kambing itu bisa langsung lompat, lari. Tapi domba itu dia anteng aja, tenang aja dia jalan. Kita yang harus sabar ya. Di Ethiopia itu banyak orang bawa pelihara domba, jadi kita harus sabar. Kalau domba itu dia nggak takut dengan seperti begitu ya, seperti bodoh-bodoh. Gitu. Tapi sebenarnya nggak bodoh juga ya. Tapi itu adalah binatang yang apa? Binatang yang rentan. Itulah sebabnya Yesus katakan apa? Aku mengutus kamu seperti apa? Seperti domba di tengah-tengah serigala, tapi tidak titik di sini. Yesus tidak langsung titik. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala, ya kamu akan bahaya, lalu kamu ya memang kamu habis-habisan, kamu akan bengkak-bengkak kamu sebagai domba di tengah serigala. Yesus katakan apa? Koma, ada komanya untuk sebagai domba yang bagaimana? Ya, bukan domba yang rentan saja, tapi itu apa? Sebab itu Yesus katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi Yesus menambahkan. Sebab itu karena binatang ini rentan, binatang ini innocent, ya, polos, goblok, itu apalah begitu ya. Tapi dia apa? Itulah sebabnya Yesus harus tambahkan. Harus jadi domba yang cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular. Nah, kecerdikan ular itu dalam hal apa? Patuk-patuk. Atau cerdik dalam menipu. Oh, dia bilang, oh iya kan pendeta kan ini kan bicara tentang ular. Itu ular di taman Eden itu kan dia tipu-tipu orang. Jadi kalau kita menginjil ya kita harus juga bisa pandai tipu menipu pendeta. Waduh, hati-hati ya. Kita bukan bicara tentang kecerdikan ular ini sebagai apa? Setan ya. Kalau demikian kita akan apa? Merpati itu seperti Roh Kudus. Ada yang bahkan beralegori seperti itu. Wah, kita harus pintar berbicara. Makanya pengkhotbah yang nipu, memperbesar khotbah dan lain sebagainya itu dia sedang melakukan apa perintah Yesus, menginjil dengan apa? Dengan menambah-nambahkan peristiwa-peristiwa yang kecil jadi dibesar-besarkan. Ya, dia bohong-bohong, cerita-cerita yang nggak benar dibesar-besarkan supaya orang wah hebat begitu itu kejadian. Bukan begitu. Apa artinya? Apa artinya kita cerdik seperti ular? Kecerdikan ular itu dalam apa? Jangan seperti setan ya. Kita cerdik bukan seperti setan, tapi seperti apa? Mari kita lihat karakteristik ular yang cerdik itu dalam hal apa? Kecerdikan ular itu, saudara. Kecerdikan ular itu. Mari kita tanya kepada badan yang ya tentang ini. Saya baca ini dari USA Forest Service ya. Dari Modoc National Forest, itu adalah ini official website dari United States Government. Venomous snake, bicara tentang ular-ular yang berbisa. Apa yang kecerdikan, apa yang dimiliki oleh ular? Ular itu sesungguhnya itu bukan lihat orang dia langsung serang kita lalu dia mau patuk-patuk kita begitu aja. Enggak. Most snakes dari website ini ya, dari websitenya American official website dari US government dikatakan kebanyakan ular adalah hewan yang apa? Pemalu dan tertutup, shy and secretive animal that choose to avoid confrontation with people and are seldom seen. Cerdiknya ular itu dia tahu bahwa dia itu akan kalau bertemu dengan manusia itu sudah punya naluri itu untuk injak kepalanya, bunuh dia. Itu pada umumnya karena memang apa yang sudah terjadi di Taman Eden, manusia itu lihat ular tuh langsung ambil batu, mau lempar, mau binasakan mereka. Jadi kecerdikan mereka itu apa? Mereka itu misalnya ya warna kulit mereka itu dapat sesuai di mana mereka apa? Di mana mereka bisa bersembunyi ya. Di mana mereka bisa bersembunyi. Jadi kecerdikannya itu adalah seringkali untuk menyembunyikan dirinya pada saat itu mereka bertemu dengan manusia. Itu dia kecerdikan ular. Dia bisa bersembunyi karena dia tahu dia akan apa? Bahaya menghadap manusia. Tetapi dikatakan regardless, tetapi terlepas dari hati itu dikatakan dari website ini, harap berhati-hati pada saat Anda mendaki, melakukan rekreasi di Modoc National Forest ini. Jika Anda melihat seekor ular, biarkan dia. Kenapa? Karena kalau ular tersebut kita terlalu dekat, lalu kita seakan-akan sedang mencoba untuk seperti dianggap menyerang kita, baru dia akan mematuk. Dia akan membela dirinya sendiri.
Tetapi ular itu pada umumnya, ular ini pada umumnya mereka akan coba untuk apa? Dengan kecerdikannya melarikan diri. Dan mereka bisa tahu di mana mereka punya tubuh, warna kulit mereka, dan dengan apa? Kecerdikan mereka bersembunyi. Ya, kecerdikan ular itu salah satu adalah bersembunyi. Mereka tahu warna kulit mereka bagaimana dan di mana mereka akan bersembunyi. Nah, yang masalahnya adalah ular-ular yang berbisa, kalau Anda baca terus, itu kalau masih muda, mereka belum punya pengalaman, jadi mereka kalau mereka lihat orang, dan orang itu terlalu dekat, mereka langsung, karena mereka tidak punya pengalaman, itulah mereka ular-ular muda, itulah yang kemudian akan mencoba untuk mematuk. Tapi ular yang lebih tua, dia akan lari. Umumnya, dengan cerdik, dia akan lari. Jadi, kecerdikan inilah yang dimaksudkan dari ayat ini. Jangan mati bodoh-bodoh dengan kata lain. Ya. Pada saat kamu berada di tengah-tengah serigala, jangan sampai kamu mati bodoh-bodoh. Milikilah kecerdikan. Untuk supaya apa? Supaya kita jangan takut mati. Begitu. Apakah kita supaya mau menyelamatkan diri sendiri? Motif kita itu supaya kita bisa terus hidup. Mari kita baca dulu. Mari kita baca firman Tuhan. Cerdik seperti ular itu dalam hal menghindar. Dan kadang-kadang menghindar ini bukan sesuatu hal yang apa? Aduh, penakut dia pendeta. Masa penginjil itu penakut dia itu? Penginjil kan harus berani, pendeta harus berani mati. Siapa bilang? Ya? Nggak, jangan apa? Hantam kromo orang bilang. Ya. Jangan apa? Menginjil dengan kebodohan. Ya. Tapi harus menginjil dengan kecerdikan. Ya. Ini kan ya, pada saat Matius 10 ini, Yesus perintahkan pada murid-muridnya untuk pergi menginjil dua-dua. Yesus berikan amaran demi amaran. Kalau kamu pergi ke tempat orang lain, ayat di Matius 10 ayatnya yang ke-12, 13, 14 itu, kamu beri salam, ya salam dan tinggal sampai selesai pekerjaanmu. Lalu apa? Itu aku utus kamu, aku akan mengutus kamu dalam menginjil itu menghadapi tantangan. Itulah sebabnya kamu harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Kenapa? Karena apa? Inilah coba kita lihat. Kita harus dapat apa? Menghindar dengan tujuan yang baik. Bukan menghindar karena kita coward, kita itu apa? Penakut dan lain sebagainya. Tapi Yesus mengatakan, ini masih dalam konteks yang sama. Kita dapat menghindar. Dalam konteks apa? Dalam konteks apa kita harus menghindar kalau dalam menginjil? Misalnya, Matius 10, ini sekali lagi, masih dalam satu konteks. Amaran Yesus pada murid-muridnya. Kalau kamu menginjil, apa yang terjadi? Matius 10 ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, jadi kamu dianiaya, jangan tinggal terus di situ sampai kamu mati. Bodoh kamu, dan kata Yesus katakan. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, jangan sampai kamu mati. Kalau kamu mati, siapa yang bisa mengabarkan Injil? Ya. Orang mati nggak bisa lagi ngomong untuk mengabarkan Injil. Jadi lari sebelum mati, dengan kata lain ya. Kamu mengalami aniaya dalam satu kota, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu. Ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Bukan saya mengajarkan Anda kalau jadi penginjil-penginjil ini sekarang jadi penginjil yang penakut-penakut, lari-lari. Jadinya gantinya misionari, jadi mission lari. Oh, bukan begitu ya. Tapi poinnya, larilah ke kota yang lain. Karena aku, Yesus katakan, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Kenapa? Ini yang Yesus maksudkan begini. Kalau kalian pergi satu kota, kalian dianiaya, kalian bengkak-bengkak, babak-belur, dan akhirnya apa? Harus diobati dulu dan lain sebagainya. Misi kalian untuk pergi itu akan terhalang. Sampai Yesus datang sekalipun, kalian tidak bisa menjangkau kota-kota lain. Kenapa? Karena kalian kebanyakan waktunya itu untuk berobat, masuk rumah sakit terus. Karena apa? Ya, hantam orang, ya silakan hantam saya, silakan pukul saya. Ya itu bukan begitu Yesus katakan. Yesus katakan kalau kamu bikin seperti itu, kalau kamu hanya babak belur terus, maka Yesus datang pun pekerjaan Tuhan itu nggak akan pernah selesai. Itu dengan kata lain yang Yesus katakan. Jadi untuk menjangkau ya, dengan kata lain usaha untuk menjangkau tempat-tempat yang dapat dijangkau akan terus terhalang kalau kita tidak cerdik, kalau kita tidak menghindar. Jadi pakai apa? Pakai kuat kuasa yang Tuhan berikan. Kita berdoa, kita berpuasa, berdoa, Tuhan, ini ada masalah di kota ini pada saat menginjil. Apa yang dapat saya lakukan? Biarlah kita berdoa, berpuasa. Roh Kudus yang akan tuntun. Kalau memang Roh Kudus bilang, terus tinggal di situ. Kamu akan jadi martir. Dan kalau kamu jadi martir, mungkin pekabaran Injil lebih meluas. Puji Tuhan, silakan jadi martir. Tapi kalau Tuhan katakan, kalau kamu di situ, lalu orang-orang ini seperti tidak menerima Injil, jangan berdebat, jangan habiskan waktu dengan mereka.
Pergi tempat lain, pergi ke kota lain yang masih bisa menerima. Daripada kita hanya masuk ke tempat itu, berdebat dengan orang-orang kita berdebat, akhirnya orang yang sedang membutuhkan Injil itu terlupakan, yaitu buang-buang waktu. Pergi, berikan Injil kepada orang-orang yang mau menerima Injil. Jadi inilah sebabnya Yesus katakan apa? Pergi ke kota lain. Ya. Selain itu ya, cerdik seperti ular ini, coba kita lihat. Selain menghindar juga, kita lihat apa yang Yesus katakan berikutnya. Ayat 14, Matius 10 ayat 14 sebelumnya. Yesus katakan apa? Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, tidak mendengar Injil yang kamu bagikan, tidak mau menurut, tidak mau beradakan perubahan, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Jadi jangan kita fokus pada ada mungkin sahabat kita, Pendeta Randung katakan kita harus menginjil pada sahabat. Tapi ujung-ujungnya dengan sahabat tersebut kita hanya debat kusir terus sama dia. Aduh, berdebat kusir, apa panas, kita panas juga enggak. Akhirnya ujung-ujungnya nggak akan pernah ketemu, tapi waktu kita sudah dihabiskan hanya dengan orang tersebut. Yang kemudian Roh Kudus bisa katakan, jangan bikin habis waktu dengan dia. Ya, itulah sebabnya saya nggak mau terus terang. Banyak orang katakan, mari pendeta kita berdebat dengan orang-orang ini di internet karena mereka tentang Trinitas, tentang sabat lunar dan lain sebagainya. Saya bilang, buat apa? Ya, kadang-kadang saya berpikir mungkin ada saat-saatnya saya akan kemukakan tentang Trinitas, ada tentang sabat lunar dan lain sebagainya. Saya akan bahas. Tapi kalau hanya untuk berdebat dengan orang-orang ini, ada banyak orang lain yang sedang merindukan pekabaran Tuhan. Nggak perlu buang-buang waktu. Kebaskanlah debunya dari kakimu. Tinggalkan orang tersebut. Tinggalkan rumah atau kota tersebut. Biar kita dianggap pengecut, silakan. Ya, ini kan pekerjaannya Tuhan. Apakah Tuhan kita pengecut gitu ya? Nggak begitu Tuhan kita ya. Nggak pengecut. Jadi dengan doa dan puasa, Roh Kudus akan memberikan tuntunan kapan kita harus bertahan di satu tempat, kapan kita harus bertahan dengan satu orang, kapan kita harus bertahan dan mati sekalipun di tempat tersebut, atau kapan kita harus pergi. Kapan kita harus pergi. Itu cerdik seperti ular. Ya. Tuhan memberikan kepada kita akal budi. Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk dapat mengatakan, silakan. Kalau memang kamu harus jadi martir di tempat ini, jadi martir di kota ini, mati di sini, monggo, silakan. Biar itu terjadi. Tapi kalau tidak, jangan bodoh-bodoh. Pergi, tinggalkan kota tersebut. Nah, kalau kita lihat ya tentang bertahan dan pergi ini, kalau kita lihat ya, firman Tuhan sudah apa? Sudah katakan ya, bagaimana rasul-rasul ya, dianiaya di satu tempat. Akhirnya daripada mereka mati di situ dan pekabaran Injil tidak dapat diberikan, mereka pergi, mereka lari. Apakah mereka pengecut pada saat mereka pergi atau lari? Ya, misalnya, Kisah 14 ayat 5-7 katakan, maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Lalu apa yang Rasul Paulus katakan? Biarlah aku jadi apa? Aku jadi seperti Stefanus, matilah aku. Ya, silakan kalau memang Roh Kudus bisa memberikan kematian seperti Stefanus, mati di tempat dilempari batu, silakan. Tapi tidak semua orang harus mati dilempari batu seperti Stefanus. Kenapa? Ini dia. Jadi mereka akan menyiksa, melempari kedua rasul-rasul itu dengan batu. Tapi apa? Setelah rasul-rasul itu mengetahui, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah di sekitarnya. Dan di situ mereka memberitakan Injil. Jadi kalau di satu tempat, kita bisa saja mati seperti Stefanus. Kalau itu dapat membawakan nama yang harum bagi misi Tuhan, silakan. Tapi jangan juga bodoh-bodoh kalau belum waktunya. Saya ulangi. Kalau belum waktunya. Kalau Roh Kudus masih mau menggunakan kita untuk menginjil di tempat lain, untuk pindah ke tempat lain, pindah. Apakah kita tidak pengecut? Bagaimana dengan Musa? Apakah Musa pengecut? Waktu dia apa? Melarikan diri dari Firaun. Dia kan waktu dia sedang membela, dia sedang mencoba untuk membela umat-umat Israel. Apa yang terjadi? Dia bunuh itu orang yang menyiksa umat Tuhan. Lalu kemudian ketahuanlah sama Firaun. Apa yang dia lakukan? Dia tahan situ. Ya, biarlah saya mati untuk Tuhan di tanah Mesir ini. Enggak kan? Dia tidak langsung mati di situ. Dia lari. Keluaran 2 ayat 15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di sebuah sumur. Pengecut dia. Musa pengecut. Kemudian dia kembali dari Midian, dia kembali.
Dia kembali dan kembali berhadapan dengan Firaun untuk membawa keluar bangsa Israel. Tapi apa kali ini waktu dia diancam, dia melarikan diri? Tidak, dia bertahan. Karena iman, maka ia telah, Ibrani 11 ayat 27 katakan, karena iman, maka ia, Musa, telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Pertama-tama dia takut, dia seperti seakan-akan, dia pengecut. Tapi sekarang, Ibrani 11 ayat 27, pada saat dia akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, apa dikatakan? Ia tidak takut akan murka raja, ia bertahan. Dia bertahan sampai sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Pada saat Daud ya baru menikah dengan putri daripada Saul, tapi Saul kemudian ingin membunuh Daud karena orang-orang yang bernyanyi Daud membunuh lebih banyak daripada membunuh Saul. Lalu apa yang terjadi? Waduh, diselamatkanlah si Daud, lari dia. Ya, lalu Mikal, istri Daud waktu itu anak daripada Raja Saul. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dari Raja Saul ya, dan luputlah ia. Apakah dia pengecut ya? Kenapa dia nggak pasang badan? Raja, silakan bunuh aku. Tapi tidak selamanya dia melarikan diri. Ada saatnya dia melarikan diri karena misinya belum selesai. Tapi kemudian pada saat mereka bersama-sama berada di dalam goa, Daud ini dia ada di belakang Raja Saul. Raja Saul itu ada di pintu goa dan Daud dan serdadu-serdadunya itu ada di belakang goa. Artinya Daud tidak punya tempat untuk lari kecuali melewati Raja Saul yang ada dengan tentaranya itu di depan goa. Tapi apa Daud takut? Oh tidak. Ya. Daud yang bertahan. 1 Samuel 24:19. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Oh dari belakang. Katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah Raja. Dia takut mati. Bertemu kembali dengan Raja yang tadinya mencoba membunuhnya. Dan dia lari, turun dari jendela. Tapi ada saatnya, dia bilang, kalau saya mati, matilah saya. Jadi ada saatnya kita dapat lari, ada saatnya memang kalau Tuhan katakan bertahan, ya bertahan. Kalau memang mati situ ya mati. Oh, bagaimana dengan Rasul Paulus? Oh, Paulus itu pergi ya. 2 Korintus 11 ayat 33-34 di Damsyik, dia ceritakan kembali waktu dia baru bertobat. Ada wali negeri raja di Damsyik, wali negeri raja Aretas menyuruh pengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. 2 Korintus 11 ayat 33-34. Ayat 33 katakan apa? Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar dari kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya, ya, dari tangannya. Tetapi apa yang terjadi? Coba kita lihat, ya. Apakah dia lari terus? Ya. Kisah 20 ayat 22-23. Selain dia kata, bagaimana dia? Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepada aku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ayat 24 apa dikatakan? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan. Di permulaan pelayanan, kalau dia mati jangan dulu. Belum selesai pelayanannya, dia pergi dulu. Sampai di mana dia dapat menyelesaikan. Dan kalau di dalam Tuhan anggap dia sudah untuk apa? Untuk tibanya waktunya untuk mati, silakan mati. Ya, dia kata. Oh, siapa lagi? Contoh yang bisa kita lihat pergi, lari atau bertahan. Oh, Yesus Kristus sendiri. 8 kali. Sering kali kita melihat ya. Bagaimana dalam firman Tuhan, Yesus sudah ada di cliff, di jurang, orang untuk tinggal dorong dia. Lalu Yesus apa? Seperti menghilang. Ya. Dan ini salah satu contoh lainnya. Yohanes 8 ayat 58-59. Yohanes 8 ayat 58 dan 59. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Waduh, aku telah ada. Wah, marahlah orang-orang Israel. Lalu mereka, ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang. Waduh, ini Yesus pengecut nih ya. Apa kita berani bilang begitu ya? Yesus ini pengecut. Dia menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kenapa dia nggak pasang badan gitu ya untuk dapat dianiaya? Ya nggak selalu kita harus apa? Ada saat-saatnya kita dapat apa ya? Menghindar. Seperti Yesus yang menghilang. Tapi pada akhirnya setelah misinya sudah selesai. Kalau permulaan misi, jadi kita tergantung misi Tuhan dengan kata lain. Kalau memang saatnya, ya oke. Tapi kalau belum, biarlah Tuhan yang berperkara. Biarlah Tuhan yang membawa kita untuk dipindahkan. Biarlah Tuhan yang membawa kita pakai kita bertahan sampai mati dan lain sebagainya. Tapi ada saatnya Yesus bertahan. Ya, Yesus tidak lari. Murid-muridnya lari semua. Markus saja lari. Tapi Yohanes 18 ayat 4 dan 5 katakan, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan. Oh, ini serdadu-serdadu dari
dari Ka'bah datang untuk menangkap dia ya di Taman Getsemani itu ya. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Lalu menghilanglah Yesus. Oh enggak ya. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Lalu katanya kepada mereka, akulah dia. Dan Yesus kemudian ditangkap. Yesus kemudian diikat. Yesus kemudian disesah. Yesus kemudian disalibkan di kayu salib. Jadi, apa yang dapat kita katakan di sini? Ya, adakah kita melihat Yesus, Daud, lalu kemudian Paulus, Musa adalah mereka yang penakut, ya, dan lain sebagainya. Tapi kita lihat bukan penakut, tapi mereka yang dituntun, mereka mengetahui di mana tempat yang bisa menerima pekabaran Injil, di mana tempat yang mereka harus keluar dari tempat itu karena sudah apa? Tidak mau menerima, dan kita harus apa? Kebaskan debu dari sepatu kita. Ya, ada saatnya untuk pergi, ada saatnya untuk bertahan. Tapi poin yang selain cerdik seperti ular ini ya, kita minta dengan doa dan puasa di mana Tuhan akan menuntun kita. Kita juga harus tulus seperti merpati. Oke? Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa artinya tulus? Bahasa Inggrisnya innocent, tidak bersalah, blameless, tidak bersalah ya. Itu dari kata akeraios. A itu artinya tidak, bukan, dan keraios yang itu bercampur. Jadi tidak bercampur. Apa artinya? Akeraios. Artinya bukan campuran yang merusak. Karena apa? Kita itu tidak ternoda oleh motif ambisi yang berdosa. Murni, kita menjadi murni dan tidak bercampur. Jadi pada saat kita misalnya menghadapi tantangan orang misalnya kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan ya. Lalu kemudian kita mendapatkan tantangan dan kita sekarang harus pergi. Apa motif kita untuk pergi? Ya, apakah supaya kita dapat gaji yang lebih besar? Oh, ya sudah dapat tantangan, udahlah saya pindah aja karena kebetulan di sana ada penawarannya lebih bagus dan lain sebagainya. Ya, motif kita itu bukan apa? Motif ambisi yang berdosa. Motif daripada Yesus menghilang. Motif daripada Musa melarikan diri dari Firaun. Motif dari Daud yang lari daripada Raja Saul dan Rasul Paulus yang lari dari penganiayaan. Bukan karena supaya, aduh jangan saya sakit dong nanti kalau saya diterkam oleh serigala-serigala, nanti babak belur. Saya nggak mau babak belur. Apa motif kita dalam menginjil? Motif kita itu bukanlah motif yang berdosa. Motif yang untuk keselamatan kita. Saya ini Pendeta Rantung sudah katakan, oh kita boleh lari. Oke lah saya akan mau lari nih pendeta. Apa motifnya? Apa motif kita? Biarlah motif kita itu adalah ketulusan seperti merpati itu ya. Tulus seperti merpati yang tidak ternoda oleh sebab apa? Ambisi yang berdosa. Karena saya ingin punya rumah, saya ingin kaya, dan lain sebagainya. Bukan. Kalau Roh Kudus, kalau Tuhan yang menentukan di mana kita berada, di mana kita mau melayani, dan Roh Kudus menuntun kita untuk pergi, seakan-akan kita lari, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya, kita harus tulus seperti merpati dalam arti kita memiliki hati yang tidak memiliki ambisi dosa, yang berserah dan berpusat kepada Allah. Inilah hati yang berbeda antara Lot dan Abraham. Hati yang berbeda, yang tidak tulus dalam menjalankan misinya. Ya, Lot itu kaya, ya, harta mereka banyak, dan orang-orang melihat mereka. Ini bagian kedua, ya, yang kita sudah baca tadi. Bagaimana Abraham, ya, dia ketulusannya itu apa? Pada saat hamba-hamba daripada Abraham dan hamba-hamba daripada Lot berkelahi mereka, ya. Kejadian 13 ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian karena mereka sudah kaya, ya. Terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang-orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Kita pernah bahas ini dia. Ini ayat Alkitab ini kok tiba-tiba kok sudah jelas-jelas ada orang Feris, ada orang Kanaan di tanah Kanaan. Kok mau ditambah-tambahin? Nah, ini bukan karena mau bikin habis tinta, makanya ditulis supaya penuh aja mungkin kertasnya, ditambah-tambahin aja. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Itu bukan. Itu ditulis karena untuk membandingkan, orang-orang kafir, orang-orang jahat sendiri, orang-orang Kanaan dan orang Feris itu bisa berdiam, bisa hidup bersama, ya. Mereka itu berbeda, tapi bisa berdiam, artinya bisa hidup damai bersama di negeri itu. Loh, kamu ini kok orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipanggil Tuhan, kok kamu berkelahi, kamu punya gembala-gembalamu, ya. Jadi dengan kata lain ini, ya, mereka tidak berkelahi dengan orang lain, tetapi berkelahi dengan sesama apa? Saudara. Dan ini yang tidak diinginkan. Itulah sebabnya penulis kitab Kejadian, Musa menulis sepertinya ini untuk membuat malu ini hamba-hamba daripada Abram dan hamba-hamba Lot. Orang-orang lain aja bisa hidup damai, kalian kok
berkelahi. Itu sebabnya kalau kita memiliki perkelahian, tidak ada kesatuan dalam jemaat, itu tidak menjadi satu berita yang baik bagi orang lain. Itulah sebabnya 1 Petrus 2:12 katakan apa? Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang berdosa, orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kadang-kadang kita tidak berani berkelahi dengan orang lain, kita lebih berani berkelahi dengan orang kita sendiri, ya. Tapi orang lain, aduh, kita yang jadi pengecut gitu ya. Nggak boleh begitu. Orang lain saja bisa hidup damai. Kenapa umat-umat Tuhan di dalam jemaat kita tidak hidup damai? Bagaimana mereka mau melihat pekabaran kita? Kalau di gereja kita berkelahi, bentuk gereja, dan lain sebagainya. Jadi sesama saudara umat percaya, jangan berkelahi. Tapi inilah, itu sudah terjadi. Tapi coba kita lihat ketulusan daripada Abraham, ya. Berkatalah, karena hamba-hamba mereka berkelahi, Kejadian 18:8-9, berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadamu. Jika engkau ke kanan, ke kiri, maka aku ke kanan. Kamu yang punya pilihan pertama, ponakanku, ya, kerabatku. Abraham katakan, Lot, kalau kamu mau ambil yang kiri, aku yang ke kanan. Kalau kamu mau ke kanan, biar aku yang ke kiri. Ya. Jadi dikatakan, coba, janganlah kiranya itu dia sedang bermohon, dia sedang begging, dia sedang apa? Bermohon, ya. Please, I pray. Bahasa aslinya berkata, aku berdoa, aku bermohon. Dan kita ini kerabat. Abraham bukan bilang, kamu ini kan keponakanku, kamu nurut dong sama aku. Oh, Abraham nggak paksakan. Dalam ketulusan hatinya dia bilang, kita ini kerabat, kita ini ahim, kita ini brothers, kita ini saudara laki-laki. Jadi dia anggap Lot keponakannya itu sebagai apa? Saudaranya, ya. Abraham sesungguhnya bukan saudara laki-laki, bukannya brothernya dari Lot, tapi paman dari apa? Dari Lot. Tapi itulah, bagaimana Lot kemudian apa? Waduh, dia kasih kesempatan, dia ambil kesempatan pada saat dia diberikan kesempatan. Lalu Lot, Kejadian 13 ayat 10-12. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah. Waduh, seperti Hawa di Taman Eden melihat. Tapi apa yang dia lihat itu dari sudut pandangannya, dari sudut dirinya. Jadi Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah seluruh lembah Yordan bagi yang banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti Taman Eden, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Tapi kita lihat pelajaran tadi malam, dari dekat Sodom, akhirnya dia berada di mana? Di dalam Sodom, ya. Dia berada di dalam Sodom. Jadi dia memilih baginya tempat seperti Taman Eden. Taman Eden. Memilih tanpa berdoa, tanpa bertanya, Tuhan, kemana saya akan berjalan ini, Tuhan, ya. Tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa berpikir dua kali, tanpa bertanya bahkan kepada pamannya. Lot memilih dan mengambil untuk dirinya sendiri. Akibat-akibatnya kita sudah tahu, seperti Adam dan Hawa yang melihat bagi diri mereka sendiri. Ya. Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya. Itu juga Hawa, ya. Kejadian 3, 6, dan 24. Perempuan itu melihat. Dan kelihatannya semua itu berbicara tentang apa? Apa yang mereka lihat. Hawa maupun Lot melihat. Apalagi? Mereka berada di Taman Eden. Ya. Lalu mereka berangkat apa? Di Taman Eden di mana itu? Di sebelah timur. Itu yang dilihat oleh Lot. Dia melihat tempat di sebelah timur. Jadi sama pemandangan Lot dan pemandangan Hawa. Sepertinya sama-sama seperti Taman Eden, posisi geografisnya juga sama seperti di sebelah timur. Tapi coba kita lihat, apa akibat daripada dosa Adam dan Hawa, dan apa akibat dosa yang apa? Yang tidak tulus daripada Lot, yang bercampur keputusannya itu adalah akeinos, ya tidak tulus seperti merpati. Kenapa? Karena bercampur dengan ambisi pribadi. Apa yang terjadi? Kita sudah tahu. Bagaimana Kejadian 13 ayat 10 saya katakan, Lot melayangkan pandangannya, lihatnya bagian seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Pelajaran kita tadi malam, kita sudah tahu apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora. Pelajaran kita tadi malam, kita dapati
bahwa Lot kehilangan segala-galanya. Kaya seperti Abraham, pada akhirnya karena ketidaktulusan hatinya, dia kehilangan segala-galanya. Bagaimana dengan Abraham? Kejadian 13, 14-15 katakan, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu. Lihatlah dari tempat engkau berdiri. Jadi biarlah pandangan kita itu bukan pandangan kita, pilihan kita. Tapi Tuhan yang menyuruh kita untuk memandang. Ya, gantinya Lot dia sendiri di pandangannya. Sekarang Tuhan yang bilang, kalau Tuhan yang suruh, Abraham, kamu yang sekarang lihat. Ya, aku sudah lihat. Tuhan yang maha tahu, dia sudah lihat. Tapi sekarang dia bilang, oke, kamu sekarang yang lihat. Oke, pandanglah. Pandanglah sekelilingmu. Lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Lot kehilangan segala-galanya, Abraham dikenal untuk selama-lamanya. Dengan kata lain ya. Dan disinilah kita lihat bagaimana kecerdikan seperti ular, ketulusan seperti merpati, ambisi demi ambisi dalam menjalankan misi Tuhan itu. Tidak lagi merupakan ambisi kita, tapi apa yang Tuhan dapat arahkan kepada kita. Dan disinilah kita akan tetap berada, walaupun sebagai domba, berada di tengah-tengah serigala, walaupun sukar. Tetapi kita yang berharap kepada Tuhan, kita yang berserah kepada Tuhan seperti Abraham, akan terus hidup, kekal, dan memiliki kekekalan sekarang, dan juga kekekalan nantinya, bersama-sama dengan Tuhan kita untuk selama-lamanya. Kiranya kita semua dalam menjalankan misi Tuhan, memiliki kecerdikan seperti ular dan ketulusan seperti merpati. Saya bawa ini dalam nama Yesus.